Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, hari-hari ini kita akan terus ingin mendapatkan masukan yang penting, terutama dalam rangka memberikan penguatan baru kepada agenda-agenda bangsa ke depan. Kita semua tahu bahwa kurang lebih dari 36 hari ke depan ada pemilihan legislatif, di mana partai akan berkompetisi untuk memberikan gagasan-gagasan terbaik. Salah satu sektor yang sangat strategis yang saat ini menjadi salah satu sorotan adalah masalah ketahanan pangan. Kita semua tahu masalah ketahanan pangan adalah masalah yang setiap tahun dibahas. 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, sekarang dan akan datang selalu dibahas. Seolah-olah tidak ada berakhirnya masalah ketahanan pangan. Kita tahu semua bahwa pangan adalah salah satu komoditas strategis di Indonesia. Dan telah hadir bersama dengan kita ada 3 panelis pembicara pada hari ini. Saya ingin perkenalkan yang pertama adalah sahabat saya, juga anggota DPR dan juga tetap akan menjadi calon DPR. Kalau kita boleh mengatakan ada wakil petani di DPR, beliau inilah yang wakil petani di DPR. Saya ingin perkenalkan saudara saya adalah Herman Herun Doktor. Berikutnya ada petani. Karena kita juga harus tahu, walaupun dia pakai pakaian birokrat, tapi sesungguhnya petani. Beliau adalah Pak Winarno Tahir, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan. Dan yang ketiga, ada orang timur jauh di sana, yang tadi pagi sudah hadir di Jakarta, adalah Bapak Profesor Dr. Muslim Salam, MSc. Beliau adalah pakar dari pertanian, pendidikannya S2, S3, 8 tahun kurang lebih di Jepang. Banyak melakukan studi-studi tentang pangan, dan dia akan menjelaskan bagaimana pengalaman-pengalamannya dalam memberikan pandangan kepada kita semua. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tentu masukan-masukan yang kita rumuskan pada siang hari ini menjadi rumusan bersama kepada DPR, kepada pemerintah, dan juga salah satunya adalah Partai Demokrat yang akan mengusung beberapa isu-isu strategis. Baik Bapak Ibu sekalian, masing-masing pembicara ini akan mendapatkan 15 menit sampai 20 menit untuk menyampaikan pikiran-pikirannya. Saya ingin mulai dulu dengan Pak Tani. Petani dulu, baru kemudian kita bicara dengan orang kampus, baru kemudian kita serahkan kepada petaninya orang DPR yang akan memberikan perspektif, karena seluruh proses kebijakan berlangsung masalah ketahanan pangan ada di DPR. Inilah yang akan kita dialogkan pada siang hari ini, dan saya minta nanti teman-teman sekalian dari wartawan untuk kemudian memberikan pandangan-pandangan kritisnya kepada para panelis yang hadir pada siang hari ini. Kesempatan pertama saya serahkan kepada Pak Petani. Silakan Pak. Kata aja Pak, 15 menit, 20 menit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Herman Herun, Pak Moderator, dan Pak Profesor, dan semua hadirin peserta diskusi yang saya cintai. Saya dikasih judul menjadikan produk pertanian lokal sebagai komoditas ekspor primadona. Jadi ternyata banyak sekali sebetulnya. Cuman kalau ini disampaikan secara detail sampai kecil-kecil termasuk saya ambil contoh yang di Indonesianya diabaikan, di luar negeri dimanfaatkan. Bahkan di Indonesia dianggap bermasalah, di luar negeri jadi penyelesaian masalah, yaitu melinjo. Melinjo itu di Indonesia dianggap asam urat, tapi kenapa bagi orang Jepang itu jadi kesehatan? Karena mengandung polifenol. Manakala memang itu digoreng, itu bisa jadi asam urat. Tapi kalau di sayur, direbus begitu, itu bermanfaat sekali. Anak-anak kita nggak usah dikasih susu yang untuk tulang itu, cukup dikasih itu saja. Dan ini kita lakukan penelitian juga di Majalengka,
ada 200 orang, 100 makam tinjau, 100 tidak makam tinjau. Diambil darahnya sama urinnya, ya, terus dibawa ke Jepang. Kesimpulannya, garis besarnya itu bahwa yang makam tinjau itu umurnya panjang dan lebih sehat. Luar biasa. Orang kita belum meneliti, itu yang kecil, yang paling kecil ya. Ekspor kita sudah ekspor. Dan suatu saat nanti jangan kaget kalau ada es krim itu tidak hanya es krim coklat, terus es krim rasa mocha, tapi nanti es krim rasa melinjo. Karena esennya udah dikirim Pak, udah ekspor gitu ke Jepang. Itu yang maksud saya itu primadona yang paling kecil. Paling kecil itu maksudnya dalam hal tonasenya maupun rupiahnya belum banyak. Kalau udah banyak-banyak karet sawit udah nggak ada lagi, kopi begitu ya. Saya tadi ngambil contoh yang kecil saja yang dianggap di Indonesia nggak bermanfaat, dan masih banyak yang lain. Termasuk kenapa dulu kita dijajah Belanda, karena dia cari rempah-rempah ke Indonesia. Sekarang rempah-rempah kita belum ditonjolkan, dan kalau itu ditonjolkan, dunia akan butuh dengan rempah-rempah kita. Tinggal kita mempersiapkan diri bagaimana pengusaha yang bergerak di bidang ekspor produk lokal ini. Saya usul nih ke Pak Herman Khoiron sebagai anggota DPR RI Komisi 4 lagi, Pas, itu ada skema kredit Pak untuk khusus industri produk-produk lokal yang untuk ekspor. Jadi ada rangsangan lah di situ, ya, ada rangsangan si pengusaha lokal ini mau memproduksi seperti yang tadi melinjo, tapi bikin pabrik kecap. Aduh, saya nggak bisa, gue bilang itu. Ya udah, jadi produk kecap rasa melinjo tuh dipupuikan Pak di Jepang di sana. Balik lagi di Indonesia dijual satu botol kecil 250 cc itu sudah 250 yen. Mahal kan Pak? Tapi kita belum bisa. Nah maksud saya, kalau itu ada skimnya, saya akan sebagai orang desa, saya akan mengambil kredit untuk bikin pabrik kecap rasa melinjo gitu untuk kesehatan. Nah itu satu tadi yang kecil-kecilnya, yang gede mungkin yang lain juga tahu lah. Ya, udah tahu bahwa kita tuh mulai dari yang utamanya, yang unggulannya di dunia ini, Indonesia itu merupakan negara yang menonjol penghasil perkebunan di dunia Pak. Nah saya bikin tulisan sedikit nih biar nggak lupa. Jadi kayak sawit itu sebenarnya itu nomor 1. Tapi karena banyak orang Malaysia nanam di sini, dimasukkan ke Malaysia. Tapi kalau luasnya luas kita. Tapi yang beli ke orang Malaysia, kalau digabung ke Malaysia nomor 1. Jadi nomor 1 tuh bisa Indonesia, bisa Malaysia, tergantung melihat dari sisi mana. Gitu. Nah, gitu. Jadi kita anggaplah nomor 2-nya dulu. Terus karet itu nomor 2 kita di dunia hasilnya Pak. Lada nomor 2 juga, lada itu. Kelapa, kopra itu nomor 2 di dunia. Dan kakao itu nomor 3. Kopi nomor 3. Nah nomor 1, walaupun harganya belum bagus, karena saya juga pengurus di asosiasi situ, yaitu nilam. Minyak nilam ini Indonesia terbanyak, tapi harganya nggak pernah dapat bagus, ya karena ada jaringan apalah, susah untuk menembus harga bagus ini. Nah ini juga kita juga masih sangat sederhana dalam hal pengolahan nilam ini. Jadi manakala nanti ada skema kredit seperti itu, gitu ya, ini akan menambah spirit ya bagi pengusaha-pengusaha lokal untuk meningkatkan nilai tambah para petani. Karena 70% yang diekspor dari hasil pertanian itu masih bahan mentah. Kalau bahan setengah jadi lebih bagus, bahan jadi lebih bagus karena ikutannya lebih banyak, bahkan lebih tinggi dari yang pokoknya, ya seperti sawit. Sawit itu ikutannya bisa jadi sabun, bisa oli, dan lain-lain. Banyak sekali. Seperti kita juga padi misalnya. Padi itu ikutannya banyak. Makanya di Indonesia ini belum bisa memanen padi, baru memotong padi. Baru diambil padinya aja sudah. Jeraminya nggak dipanen, maksudnya nggak dipanen itu nggak dijadiin duit. Terus padahal itu bisa dipres, bisa jadi stick block ya, stick block. Stick block itu ya stick block lah, tahu ya papan, tapi dari jerami. Itu punya kehebatan karena mengandung kitin. Jeraminya itu disiram pakai bensin, dibakar nyala,
tapi nggak bakar itu. Itu kelebihan dari jerami. Terus sekam ini dibakar, panasnya ini menggunakan turbin, jadilah listrik, jadi duit lagi. Habis dibakar jadi sekamnya jadi karbon, ya semuanya udah saya lihat tuh, bukan mimpi Pak, ada semuanya. Jadi karbon, jadi mesin karbon, kita fotokopi dan lain-lain. Itu jadi duit lagi Pak, udah 3 tadi. Itu di luar berasnya, baru waste-nya itu. Terus katul itu di Thailand itu dipres, jadilah rice bran oil. Itu baik untuk jantung karena tidak mengandung kolesterol karena dari beras. Nah ampasnya jadilah untuk bisa makan ternak, bisa juga makan manusia. Karena sekarang banyak komoditi itu untuk makanan kesehatan manusia. Katul, menir. Nah menir kita kalau dijual menir untuk makanan ternak kan terendah. Tapi kita lihat Vietnam, dijadikan tepung, jadi mie dimakan enak. Makanya kalau suka makan po, noodle po, ya buatan Vietnam itu cukup semangkok makan nasi lagi udah kenyang karena minyak mie berat. Nah ini kalau dikerjakan semua, waste-nya itu lebih mahal dari padinya itu sendiri. Nah ini berharap saya semua komoditi secara bertahap nih Pak Herman, ke depan ini ya ada skim lah yang untuk memudahkan. Karena saya dapat data dari Bank Indonesia Pak Herman, kredit pertanian itu hanya 5,46%, yaitu senilai 147,9 triliun dari total kredit perbankan sejumlah 2,2 triliun 2.707 triliun,9. Jadi masih kecil gitu ya. Padahal itu segitu tuh udah karet, sawit dan lain-lain. Nah, diharapkan ke depan ini kita bisa memaksimalkan sehingga menambah kesejahteraan petani yang sekarang. Oh sekarang udah sejahtera belum Pak Win? Sudah sejahtera, tapi lebih disejahterakan lagi manakala waste-nya ini dijadikan uang. Apapun itu, mau CPO, mau karet, mau segala macam lah, gitu ya. Itu harapan ke depan. Karena Bapak dan Ibu saya hormati, kalau komoditi yang sama, kita kalau bersaing nih, misalkan padi kita diadu dengan Vietnam, harganya bukan apa-apanya, harganya kita masih terlalu mahal. Ada yang berpikir bahwa Indonesia kemahalan, bentar dulu, Jepang itu lebih mahal. Padi berasnya itu, karena saya 9 bulan di sana sama profesor juga, di sana 70.000 1 kilo. Jadi jangan dibilang bahwa petani Indonesia terlalu mahal sehingga kalah bersaing. Jepang lebih kalah lagi bersaing. Tapi dilindungi kita ini, karena di Jepang kalau pertanian tidak untung, semua bubar, industri semua, siapa yang menanam padi? Sehingga pemerintahnya dibuatlah agar petaninya tertarik, padi dihargakan mahal sehingga mau tanam padi gitu. Di kita juga begitu. Nah makanya kalau ada yang mengatakan bahwa kita terlalu mahal, benar, dengan ASEAN kita kemahalan, dengan Vietnam, betul itu. Ya. Karena tapi kalau kita tadi dikasih waste-nya tadi, sekamnya, jerami jadi duit, kita juga lebih murah. Karena di negara maju ya itu bukan kasih harga ini seperti kedelai Amerika, itu bukan berdasarkan analisa usaha Pak, karena dia banyak subsidi dari pemerintah, walaupun uang subsidinya dihitung berapa biaya yang dikeluarkan, dikurangi subsidi, dibagi rata-rata produksi, jadilah 550 itu 5.500 per kilo. Jadi hitungannya begitu. Jadi kalau dicari dengan analisa usaha dengan segala mesin itu juga masih nggak ketemu sebetulnya. Nah, tapi kita nggak mengacu di situ. Ini bagi yang punya pemikiran bahwa kita terlalu mahal, kedelai kita terlalu mahal dibandingkan dengan Amerika. Padahal saya kemarin panen kedelai di Grobogan, yaitu bisa 4 ton. Jadi sebetulnya kedelai kita itu lebih tinggi dari Amerika. Kenapa? Di Amerika 1 kali tanamnya, di kita bisa 2 kali bahkan 3 kali. Jadi lebih tinggi kan Prof. Kalau kita 3 ton aja udahlah ini. Kalau 2 kali udah 6 ton. Amerika nggak sampai 6 ton 1 hektar. Jadi lebih tinggi. Dan iya 4 bulan. Bukan 4 bulan aja bisa 3 kali sebetulnya kita. Gitu. Jadi kita lebih tinggi dari Amerika. Kualitas sama, cuman kita punya kelemahan dalam hal pengeringan. Ya, kalau di Amerika memang sudah mekanisasi semua. Kita pengeringannya ya menggunakan matahari ataupun menggunakan dryer-dryernya pengusaha yang ada di sana. Gitu.
Nah itu yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa primadona banyak sekali. Dari yang terkecil saya sampaikan sampai yang tertinggi, Kayak sekarang kita karetnya lagi jatuh nih Pak. Karet ini teman-teman pada ngeluh, kenapa karet jatuh gitu. Ya sudahlah, sabar dulu, karena pengimpor ya Pak ya, pengimpor utama komoditi perkebunan itu nomor 1 Cina, Amerika Serikat, India, dan kawasan Eropa. Nah karena kawasan Eropa situasinya lagi gonjang-ganjing, jadi serapannya kita alihkan, sehingga terjadilah penurunan permintaan, turunlah harga. Jadi kalau saja di sini sudah ada pabrik ban, investor dari luar ataupun dalam negeri juga investor bikin ban, bisa disimpan bannya gitu. Jadi berharap ke depan ini itu yang perlu ditambahkan. Jadi sehingga kesejahteraan petani itu bisa makin sejahtera lagi dari sekarang, bukan sekarang kurang sejahtera. Karena kalau kita lihat, kalau Katena rapat dulu Pak, yang bawa mobilnya 1-2, sekarang hampir semuanya bawa mobil, siapa tahu jelek gitu ya, yang penting bisa gelinding nyampe gitu ya, handphone juga ada gitu. Nah, dibandingkan yang lalu ya naik mobil umum, handphone aja nggak ada gitu. Jadi ini tanda-tanda kesejahteraan ya. Jadi itu kira-kira yang saya sampaikan. Jadi nanti barangkali ada yang dalam tanya jawab, silakan. Terima kasih. Baik, Pak Darno sudah memberikan gambaran bahwa sesungguhnya kalau kita bicara tentang source, sumber-sumber pangan kita, terlalu banyak yang bisa kita kembangkan. Nah, kita ingin mendengarkan bagaimana kemudian keunggulan-keunggulan lokal. Pak Muslim ini 8 tahun di Jepang. Beliau juga melakukan banyak riset tentang keunggulan-keunggulan pangan di beberapa tempat, termasuk di selatan. Karena Sulsel ini termasuk yang mungkin salah satu percontohan untuk kualitas pangan yang terbaik. Kita ingin mendengarkan, nanti kemudian yang akan mendengar memberikan masukan juga adalah dari Pak Herman Harun yang akan menjelaskan tentang bagaimana policy dan sistem yang akan dibangun oleh pemerintah ke depan. Silakan Pak Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita dipertemukan di dalam forum yang terhormat ini. Bagi saya sendiri secara pribadi, saya tidak pernah membayangkan diri berada di sini. Suatu kebanggaan sendiri bagi saya berada di kantor DPP Partai Demokrat, partai penguasa. Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Hilmi, Pak Eman, dan Pak Winarno, Pak Herman untuk kita sharing bagaimana membangun ketahanan pangan nasional di negeri kita. Judul yang dikasih saya oleh panitia Pak Eman itu mengukur kebutuhan pangan nasional dalam rangka mencapai ketahanan pangan, itu judul yang diberi saya. Tetapi setelah saya pikir banyak bahwa kalau judul ini kami sajikan di sini kurang seksi, ya, karena bagaimana menghitung angka-angka, bagaimana cara kita mengkonversi menjadi kebutuhan kurang seksi bagi saya, sehingga saya ubah judulnya itu membangun ketahanan pangan nasional. Jadi dua subjudulnya, penguatan produk pangan lokal atau penguatan produk pangan utama. Tentu Bapak bertanya, ini menyalahi mainstream yang ada, yang kita bicarakan sekarang ini. Tetapi namanya juga akademisi, banyak pendapatnya tapi kurang pendapatannya. Jadi katanya guru besar begitu Pak. Jadi banyak pendapatnya tetapi kurang pendapatannya. Jadi kita coba alternatif berpikir. Nanti kami, tadi Pak Winarno sudah menjelaskan aplikasinya, nanti saya kasih bagaimana teorinya. Ya, jadi kan memang tugas saya sebagai akademisi mengintroduce teori. Jadi
Bapak Ibu sekalian, saya mulai dulu materi yang saya akan jelaskan atau kita diskusikan pada saat ini. Tadi saya akan komentari tentang judul yang terutama subjudulnya. Kemudian yang kedua adalah penguatan produk pangan lokal, haruskah? Ya, jadi ini sedikit mungkin, tapi ada solusinya nanti kalau itu kita melakukan. Terserah Bapak pengambil keputusan. Saya hanya memberikan alternatif berpikir. Kemudian, jika penguatan produk pangan lokal adalah pilihan politik Partai Demokrat, lalu apa solusi? Iya. Kemudian yang keempat, jika penguatan produk pangan lokal bukan keharusan bagi Partai Demokrat dalam menjamin ketahanan pangan nasional, gimana saran saya? Jadi ini hanya alternatif Bapak pengambil keputusan. Kemudian saya ingin menjelaskan justifikasi ilmiah argumen-argumen saya. Ya. Baik, saya mulai dulu membangun ketahanan pangan. Saya tulis dalam bahasa Inggrisnya, is a must for each country. Suatu keharusan bagi suatu negara. Seperti yang kita tahu bahwa pangan adalah komoditas politik. Kalau Partai Demokrat tidak bisa menjamin ketersediaan pangan bagi setiap individu, bukan negara, Pak. Bisa Bapak penduduk memberontak. Jadi ini komoditas politik. Ya, jadi kita berada di arena politik sekarang, maka ini keharusan bagi setiap negara menjamin ketahanan pangan. Kemudian Pak, the strategy applied is a political choice. Ya, jadi strategi yang dipakai untuk menjamin ketahanan pangan nasional atau ketahanan pangan rumah tangga atau ketahanan pangan individu itu adalah choice. Choice-nya kita bisa produksi sendiri dalam negeri, kita bisa impor, atau kita bisa melalui food aid, bantuan pangan. Iya, tentu sebagai pengambil keputusan di tangannya lah Bapak itu, kita lihat nanti. Kemudian yang kedua, penguatan produk pangan lokal atau penguatan produk pangan utama is also a political choice. Ya, apakah Bapak ingin produk penguatan pangan lokal atau pangan utama seperti beras misalnya? Itu juga pilihan. Semua ada untung ruginya. Ya, kita lihat. Dulu Soeharto menghadapi masalah yang lebih serius di masalah pangan, dan alternatif yang dia sajikan, dia mengembangkan pangan utama, beras. Dulu orang Papua makan sagu, orang di Sulawesi Selatan, orang Luwu makan sagu, orang Jeneponto makan jagung, tetapi karena Soeharto sukses swasembada pangan 84, beras dalam hal ini, dia mengubah mindset orang menjadi bahkan beras menjadi status sosial bagi masyarakat. Kalau katanya sekarang di Sulawesi Selatan, menurut teman saya tadi ketemu di pesawat, bahwa kalau di Sulawesi Selatan sekarang orang malu menyajikan ubi kayu, jagung sebagai menu utamanya kalau kita berkunjung. Ya, itu indikasi bahwa beras menjadi status sosial bagi masyarakat sekarang. Tentu kalau kita ingin mengubah ke pangan lokal, kita balik lagi sejarah. Tapi itu wajar-wajar saja. Ya, tergantung dari dinamika pembangunan ekonomi, pembangunan politik dan seterusnya. Tidak ada yang salah, Pak. Ya, di antara pilihan ini. Kemudian, kalau kita kembali menurunkan niatan untuk mereduce peningkatan pangan utama beras misalnya, apakah ini bukan sinyal bahwa kita menyerah untuk meningkatkan produktivitas pangan beras? Sekarang kurang lebih rata-rata ton ya produktivitas kita 5,1 ya, 5,1. Kalau saya lihat data yang ya gambar kering ini, tapi beras ya konversinya kan bisa dikonversi. Kemudian Jepang kalau tidak salah 6,45 ya produktivitas lahannya. Kemudian Australia itu 12 sekian. Ini juga saya baca di artikel Australia juga punya beras juga ya. Jadi seperti itu. Jadi ini apakah ini bukan indikasi bahwa kita sudah frustrasi
mengembangkan beras karena ini alternatif, Pak. Ya. Baik, kita lihat lagi. Tadi Pak Winarno menjelaskan tentang bagaimana produk pangan lokal ini kita ekspor. Ini teorinya, Pak. Jadi kalau produk pangan lokal yang kita pilih sebagai pilihan, maka menurut pandangan saya sebagai seorang akademisi, bahwa kita harus menciptakan, kita benahi dari sisi demand-nya, sisi konsumennya, permintaannya harus ditingkatkan dulu. Kalau kita memproduksi dan terjadi oversupply, itu akan menumpuk dan tidak mempunyai nilai ekonomi. Ya, jadi kita harus dalam bahasa Bugisnya ini, kita harus stimulating demand side first, supply side will follow. Ya, kita harus benahi permintaan. Permintaannya itu bukan permintaan individu saja, tetapi permintaan industri. Misalnya sagu. Bagaimana industri sagu ini dipikirkan? Ya, supaya permintaannya banyak. Industri jagung, kentang dan seterusnya. Sehingga kalau permintaan banyak, otomatis dan nilai ekonominya tinggi, tidak disuruh Pak petani, Bapak tidak suruh petani itu pergi menanam mengolah sagu dan seterusnya. Itu akan terjadi supply side-nya akan meningkat. Itu secara teori. Ya, kemudian yang kedua, Pak Winarno menjelaskan ini market oriented strategy. Jadi ada dua pendekatan yang bisa kita pakai di sini. Tadi Pak Winarno bagaimana meninjau di ekspor, itu namanya export oriented commodity. Itu kita benahi kemudian yang kita impor itu juga kita harus benahi, impor substitution commodity. Jadi komoditi yang kita impor kita benahi juga itu anunya. Kemudian kembali lagi, kalau kita ingin produk pangan lokal menjadi pilihan politik Partai Demokrat, maka industrialisasinya itu is a must also. Bagaimana industrialisasinya? Karena kemenangan negara-negara maju di dalam mempromosikan produk-produk pangannya itu karena dia menang di high teknologi yang dia terapkan untuk itu. Kemudian teknologi pasca panennya. Jadi ini syarat-syarat yang harus, syarat-syarat teoretikal ini harus. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, Pak Winarno sudah menjelaskan tadi bagaimana melinjo bisa kita ekspor dan seterusnya. Kemudian, kalau pangan utama yang kita pilih, misalnya kembali menata bagaimana beras, kita tingkatkan produktivitasnya padi, ditingkatkan produktivitas lahannya, ini juga masih sangat memungkinkan, Pak. Kita punya produktivitas masih termasuk rendah dibanding dengan negara-negara lain. Ya, jadi ini di kentang sekarang Universitas Hasanuddin melalui penelitinya itu sudah mampu mengembangkan bibit kentang hidroponik. Produksinya kurang lebih 15-20 ton per hektar. Kalau produk lokal, biji lokal yang dipakai itu hanya 4-5 ton per hektar, Pak. Tetapi inilah yang harus dikerjasamakan pemerintah dengan lembaga-lembaga penelitian atau perguruan tinggi. Ini belum berkembang, Pak. Teman saya, Profesor Baharudin namanya, itu sudah mampu, Pak, untuk itu. Kalau kentang kita bisa tingkatkan produktivitas melalui hidroponik, aeroponik, itu saya kira masalah kentang kita bisa beralih ke kentang, Pak, karena kita juga senang makan kentang goreng. Kemudian ini terutama ini mungkin kurang populer ini. Kalau pandangan saya, produk-produk yang membebani APBN, misalnya harus subsidi baru didatangkan, ya sedikit demi sedikit karena subsidi itu akan membebani APBN dan kita impor saja. Iya, kalau memang itu lebih membutuhkan, meskipun risikonya ada tentu, Bapak Ibu pasti paham risikonya. Misalnya kita biarkan impor, bisa Pak anggotanya Pak Winarno demonstrasi, ya. Tapi dengan pendidikan yang terus membaik di negeri kita ini, saya kira itu akan bisa dipahami kalau diberikan pengertian yang memadai. Ya, jadi jangan dijadikan kata impor itu sesuatu yang haram. Iya, jangan dianggap sebagai cacat politik bagi pemerintah berkuasa.
kalau kita mengimpor Pak, bahkan kita jadi jangan dianggap bahwa impor itu cacat politik. Ini pembelajaran harus diberikan kepada bangsa kita, bahwa justru impor itu kita menghemat APBN. Iya, kita bisa gunakan membangun irigasi. Nah, tinggal sosialisasinya ini yang penting. Iya, jadi saya termasuk tidak kalau impor terus dipersoalkan, pemerintah tadi memang dilematis pemerintah. Dia harus mengambil keputusan ketika stok beras kurang, dia harus impor. Apalagi sekarang dengan kita masuk Asian Economic Community 2015, impor produk-produk asing akan masuk di negeri kita. Tinggal keharusan bagi kita menata diri Pak di dalam situasi yang serba ini. Kemudian kalau mengenai rawan pangan, ini saya sarankan itu Bapak harus punya data yang Partai Demokrat harus punya data Pak. Jangan mengandalkan misalnya kalau Departemen Pertanian atau Departemen Mengenai ini tidak bekerja maksimal, kader-kader partai harus bekerja maksimal untuk itu. Datanya tentang orang-orang yang rawan pangan, sehingga treatment kita ketika terjadi itu tepat Pak. Bapak bisa elektabilitas Partai Demokrat bisa naik Pak kalau bagus cara penanganannya ini, karena 13 juta nggak salah ya, berapa juta itu penduduk miskin itu harus dipetakan dengan baik, dan pola treatmentnya kalau terjadi situasi SOP-nya juga harus jelas Pak, bahwa kalau ini terjadi tindakannya harus ini harus kader partai harus punya ini Pak. Jadi dengan tindakan kita yang nyata di lapangan, saya kira insya Allah elektabilitas Partai Demokrat akan meningkat. Ya. Kemudian terlalu lama baiknya. Ya, oke. Kalau begitu nanti kita lihat lagi karena sudah ditegur oleh. Ya. Makasih Pak Helmi. Baik Pak Muslim, Pak Muslim ini memang akademisi, jadi perspektif yang dibangun kepada kita adalah bagaimana pendekatan-pendekatan teoretikal, tapi memang juga ada banyak pengalaman yang diberikan kepada kita. Nah, kita ingin mendengarkan dari sisi politiknya, karena memang seluruh proses kebijakan yang kita terima adalah diformulasi dan dihasilkan di DPR. Ada panglimanya di sini yang sudah hadir. Beliau sudah banyak kita lihat di TV dan terjun ke bawah, mendekati petani, memberikan arahan kepada petani, dan kita ingin mendengarkan bagaimana politik pertanian kita ke depan sehingga ketahanan pangan itu bisa menjadi nyata. Kita persilakan kepada Pak Ahmad Harun. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Yang saya hormati saudara moderator, sahabat saya, sahabat lama sejak zaman reformasi dulu, Pak Hilmi, masih lilinnya nyala terus sampai sekarang, gak habis-habis. Pak Winarno Thohir, ini sahabat saya di lapangan. Biasanya kemana-mana Pak Winarno selalu dengan saya. Jadi bukan caleg saya saja yang tandem sekarang, ada caleg-caleg tandem gitu ya. Saya juga tandem dengan KTNA kalau untuk kepentingan petani, karena sampai saat ini organisasi petani yang masih murni mengurusi petani tanpa masuk dalam ranah politik itu adalah KTNA. Pak Muslim, dan terima kasih, saya kira hari ini saya juga dapat pelajaran berharga dari Pak Muslim. Dan karena bagaimanapun bagi DPR saya kira masukan-masukan berkenaan dengan persoalan pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan dan masalah pangan sesuai komisi saya tentunya ini menjadi masukan-masukan yang baik dan berharga. Berbicara persoalan pangan, tentunya ini akan menjadi sesuatu yang sangat menarik. Sebetulnya politik pangan ini menjadi sentral di negara manapun. Saya juga heran kenapa di Indonesia tidak menjadi politik yang dijadikan jargon pada setiap pemilik partai untuk berbicara persoalan pangan, kecuali Partai Demokrat. Bayangkan ketika Presiden SBY terpilih menjadi presiden tahun 2004, kemudian beliau langsung mencanangkan revitalisasi sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan.
Ini luar biasa dan harus kita hargai betul. Sesungguhnya rejim pemerintahan Pak SBY ini bersama dengan Partai Demokrat mengedepankan prospek-prospek yang ini menjadi keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif kita. Nah, bahwasanya kemudian banyak sekali persoalan-persoalan dalam perjalanannya, ini adalah realitas bangsa kita. Realitas yang selama 30 tahun dibangun secara sistem yang kaku, yang kemudian terbuka keran demokrasi yang begitu lebar, dan tatanan pada waktu masa transisi kepada pemerintahan Pak SBY ini seolah-olah tidak tertata. Ini dilepas begitu saja, sehingga banyak hutan yang kemudian digunduli, banyak infrastruktur yang menjadi rusak, banyak zona-zona ataupun areal-areal pertanian menjadi terlantar. Banyak hal yang tentunya di masa Orde Baru sudah dibangun secara sistematik dan kaku, dibuka keran, rusak, dan kemudian di pemerintahan Pak SBY mulai ditata kembali. Ditatanya seperti apa? Saya kira sesuai dengan sebuah paradigma pembangunan bangsa, tentunya pertama yang harus dibangun adalah melalui pembangunan regulasi. Perundang-undangan ini betul-betul dibangun kembali. Pak SBY memberikan spirit, memberikan semangat, memberikan satu dorongan besar bahwa ketika revitalisasi ini dicanangkan, tentunya semua hal yang berkaitan, baik itu regulasi, anggaran, program, itu semua mengarah kepada tujuan filosofisnya revitalisasi. Saya kira Pak Winarno juga sebagai saksi sejarah bagaimana pencanangan tersebut sesuatu yang orang menganggap enteng, karena ini saja hal yang biasa. Tetapi dengan pencanangan itu sesungguhnya secara filosofis ini mengandung makna yang luar biasa. Jadi kalau kemudian dalam perjalanan 9 dan 10 tahun Presiden SBY memimpin bersama Partai Demokrat, dan saat ini mayoritas anggota DPR-nya juga dari fraksi Partai Demokrat, tentunya kalau kemudian ada kemunduran, ada hal yang tidak sesuai harapan petani, saya katakan salah. Dan saya boleh mengatakan dalam forum ini, sesungguhnya pada pemerintahan saat inilah justru petani mendapatkan perhatian khusus, perhatian yang lebih daripada petani masa lalu. Contohnya apa? Saya kira ini sesuai konteks, karena saya diberikan judul bahwa ketahanan pangan berbasiskan terhadap pertanian lokal. Kenapa kemudian revitalisasi menjadi tonggak sejarah spirit semangat membangun petani di Indonesia? Karena dari sinilah lahir sebuah keinginan bersama yang kemudian diimplementasikan di berbagai aspek yang menunggu ke arah sana. Pertama, regulasi. Kami tahun 2004 menghasilkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 menghasilkan undang-undang tentang penyuluhan, yang dianggap bahwa masa-masa sebelumnya ini kurang efektif memberikan satu pendampingan kepada petani. Kemudian dibuat undang-undang penyuluhan, di mana satu desa satu penyuluh. Kemudian melihat bahwa realitas lahan pertanian kita terkikis habis, 100.000 hektar, bahwa per tahun lahan pertanian kita digunakan untuk pembangunan lainnya, dan hanya 40 atau sampai 60.000 hektar kita boleh dikatakan dapat mengganti terhadap lahan tersebut. Tentunya regulasi dibangun melalui Undang-Undang 41 tahun 2009, yaitu Undang-Undang Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan. Ini untuk melindungi supaya lahan-lahan produktif itu tidak hilang. Lantas pada tahun 2010 kita lahirkan Undang-Undang Hortikultura, karena kami berpikir bersama pemerintah bahwa sektor ini sektor yang secara cepat bisa meningkatkan pendapatan masyarakat sambil memperbaiki terhadap infrastruktur dan lingkungan. Karena biasanya
sektor hortikultura ini berada pada ketinggian tertentu yang itu secara lingkungan pun harus diperbaiki. Kalau tidak, suatu saat bukan keuntungan yang akan didapat, tetapi problem ataupun bencana yang akan kita peroleh. Kita perbaiki sistem regulasi di dalam persoalan hortikultura. Tahun 2012 ini merupakan tonggak sejarah baru menurut saya di dalam pemerintahan Presiden SBY bersama dengan DPR, yaitu melahirkan Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 96. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam Undang-Undang Pangan selain mengatur terhadap persoalan pangan masyarakat, juga mengatur terhadap larangan-larangan tertentu bagi pelaku usaha, impor, dan lain sebagainya. Contoh besar di dalam undang-undang ini adalah bagaimana sasaran dan target pangan bukan kepada keluarga, tetapi kepada individu. Karena internasional sudah menggariskan pangan adalah bagian dari hak asasi manusia. Kebetulan ketua panjanya dari fraksi Partai Demokrat. Saya ketua panja pangan. Saya juga ketua panja hortikultura. Jadi tonggak sejarah inilah yang kemudian melandaskan sebuah landasan filosofis yang luar biasa, bahwa ketahanan pangan kita basisnya adalah kemandirian dan kedaulatan pangan. Implementasinya menyangkut bukan saja ketersediaan. Dulu di dalam rejim Undang-Undang tahun 96 bahwa pangan hanya kepada keluarga dan di dalamnya juga hanya menyangkut ketersediaan. Nah, di dalam Undang-Undang Pangan yang baru yang merupakan persetujuan DPR dengan pemerintah, undang-undang ini menyangkut persoalan 3 aspek yang harus dipenuhi. Aspek ketersediaan, aspek keterjangkauan, dan keamanan pangan. Sehingga tadi saya setuju sekali Pak Muslim bahwa bukan sebuah cacat politik kalau masih ada impor bangsa ini, karena ini realitas sosial yang harus kita penuhi. Negara bertanggung jawab terhadap ketersediaan pangan, tapi pada sisi lain negara pun bertanggung jawab terhadap keterjangkauan pangan. Kami sadar ada 26 juta petani yang harus dilindungi, baik dari sisi usahanya maupun sisi harganya. Tetapi kami juga memikirkan 245 juta masyarakat sebagai konsumen. Gak bisa kalau kemudian sepihak kita bicara bahwa berapapun harga, yang penting dalam negeri pasok, pada sisi lain ada 245 warga yang akan berat memenuhi pangannya. Kita sudah melanggar hak asasi dengan memberikan tekanan berat terhadap harga pangan. Itu sudah melanggar hak asasi, karena pangan secara hak asasi harus diperoleh oleh semua warga negara. Nah, dengan dasar filosofis bahwa pemenuhan ketahanan pangan berbasiskan kepada kemandirian dan kedaulatan pangan, 3 aspek ini yang kemudian menjadi pemikiran kami. Ya, kalau kemudian kebutuhannya 22 juta ton kedelai, baru kita bisa penuhi 800.000 ton, 1,4 juta impor. Ya, ini realitas, bukan kemudian melanggar hak-hak petani. Kalau dibiarkan, yang akan menderita 245 juta masyarakat, termasuk petaninya sendiri. Nah, sehingga pada sisi lain kita menjaga terhadap harga komoditas pertanian pada level tertentu yang kita anggap ini ekonomis, tapi pada sisi lain juga kita untuk mempertimbangkan terhadap harga tertentu atau harga referensi tertentu agar masyarakat luas terpenuhi aspek keterjangkauannya. Nah, ini yang kemudian dipertimbangkan di dalam Undang-Undang Pangan. Bukti apa lagi bahwa pemerintahan saat ini bersama DPR mendukung terhadap tumbuh dan berkembangnya pangan lokal kita. Di dalam Undang-Undang Pangan dulu tidak pernah disebut atau tidak pernah kemudian merupakan bagian penting di dalam norma undang-undang tersebut, yaitu apa yang tadi dikatakan Pak Muslim, bahwa zaman Orde Baru terjadi
berasinasi. Berasinasi itu bahasa baru itu, lahir dari orang Cirebon. Nah, ketika kemudian rame-rame masyarakat disuguhi konsumsi beras pada zaman pemerintahan SBY beserta Demokrat, saya kira kita sadari betul bahwa sesungguhnya banyak komoditas lokal yang ini bisa menjadi keunggulan dan tidak menjadi beban berat di masa yang akan datang. Dengan kita mengkonsumsi beras, tentunya lahan pertanian kita akan menjadi sangat terbatas, karena lahan pertanian pangan yang basisnya beras beda dengan lahan pangan yang basisnya sagu, beda dengan yang basisnya jagung. Misalkan jagung masih bisa tahan pada lahan kering, tapi kalau sudah berbicara persoalan beras, itu butuh infrastruktur yang luar biasa. Nah, sehingga di dalam undang-undang pangan yang baru kembali penghormatan, penghargaan, dan mengembalikan kepada pangan lokal ini menjadi hal utama. Saya masih berbicara persoalan regulasi, persoalan perundang-undangan, belum kepada persoalan implementasi. Nah, ketika kemudian bahwa pangan ada cita-cita luhur di dalam undang-undang pangan, lantas apa benar idealisme yang ada di dalam undang-undang pangan ini bisa didukung, termasuk diikuti oleh kesejahteraan petani? Lahir pada tahun 2013 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013, Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Kebetulan ketua panjanya dari fraksi Partai Demokrat, saya sendiri. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa sesungguhnya Partai Demokrat memiliki concern khusus, memiliki keinginan yang luhur meningkatkan taraf kesejahteraan, bukan saja taraf kesejahteraan, tetapi martabat petani, ini boleh dikatakan, boleh ditanyakan kepada Pak Wiranto Thohir. Silakan ditanyakan. Bagaimana perhatian khusus kepada para petani saat ini, bukan saja kepada peningkatan kesejahteraan, tetapi lebih kepada peningkatan martabat seorang petani. Ke depan kita berharap petani tidak lagi tertarik dengan menjadi pegawai pabrik misalkan, tidak tertarik lagi yang memiliki sawah untuk dijual sawahnya menjadi lahan-lahan lainnya. Tentunya kita ingin tetap petani merasa bermartabat sebagai seorang petani, dan pada akhirnya bisa menjaga lahan untuk tidak teralihfungsikan menjadi lahan pembangunan lainnya. Pada sisi lain tingkat kesejahteraannya dijamin oleh usaha taninya. Itu teori? Tidak. Saya katakan tidak. Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjadi payung hukum yang saya kira luar biasa. Sepanjang sejarah Indonesia baru pada pemerintahan ini ada yang namanya asuransi pertanian. Pada tahun ini sudah dianggarkan 150 miliar untuk luasan 50.000 hektar, mengcover terhadap para petani yang tentunya di dalam undang-undang dimasukkan sebagai petani yang harus dilindungi dan diberdayakan. Ini prestasi menurut saya. Karena kalau buka undang-undang ke belakang, coba dibaca undang-undang, paling isinya 70 pasal, itu pun normatif. Semuanya tidak memberikan langkah-langkah implementatif atau pendelegasian implementatif, sehingga betul-betul petani ini mendapatkan haknya. Nah, di dalam Undang-Undang Perlindungan Pemberdayaan Petani ini kemudian menjadi pemikiran kita. Selain kita juga melakukan konsolidasi lahan untuk memberikan kepada para petani, atas petani yang 3 macam kriterianya itu. Pertama adalah petani yang menggarap maksimum 2 hektar, atau petani tanaman pangan yang hanya memiliki lahan maksimum 2 hektar, atau para petani pekebun, peternak, dan pembudidaya yang berskala kecil. Saya sengaja mengangkat ini karena seringkali fakta ini diputarbalikkan, seolah-olah perhatian kepada petani kurang, seolah-olah kita lebih mengedepankan rezim impor. Perlu dicatat, baik di dalam Undang-Undang Horti, di Undang-Undang Pangan, di Undang-Undang Pemberdayaan Petani, semua dicantumkan bahwa boleh impor. Pertama, bahwa komoditas itu tidak diproduksi di dalam negeri. Yang kedua,
kalau negara kita masih kekurangan. Ketiga, kalau negara kita dalam masa krisis. Bahkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Pendapatan ini tidak boleh impor manakala terjadi panen raya. Nah, berbicara persoalan kenapa sampai sekarang impor ini ada, perlu pemahaman yang lebih jernih bahwa sesungguhnya ada 245 juta masyarakat Indonesia yang harus dilindungi dari keterjangkauan harga. Kita tidak ingin masyarakat petani 26 juta senang, tetapi kemudian yang 245 juta kesulitan mendapatkan pangan. Atau terbalik, kita juga senang 245 juta masyarakat karena harganya terjangkau, tetapi petaninya yang 26 juta menderita. Kita tidak ingin. Kita ingin seimbang antara kesejahteraan petani dan kemudahan aksesibilitas terhadap pangan bagi 245 juta masyarakat Indonesia. Nah, bagaimana mungkin bisa didukung dengan sistem yang ada? Toh perkebunan menjadi bagian dari yang menyengsarakan rakyat. Tidak. Kami sedang merevisi Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004. Kami sedang revisi, dan sekarang salah satunya yang menjadi prioritas adalah setiap perusahaan perkebunan harus memberdayakan masyarakat di sekitarnya, minimal 20% dari luas lahannya harus dinikmati oleh masyarakat setempat. Ini luar biasa, yang tidak ada sebelumnya, yang tidak diatur oleh undang-undang sebelumnya. Luasan maksimum yang boleh dimiliki 100.000 hektar grup. Nah, jadi Pak Hilmi siap-siap nanti bisa memiliki lahan dari konsolidasi nanti. Nah, semua ini terkait Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan sedang direvisi, karena semangatnya adalah semangat ketika Presiden mencanangkan revitalisasi. Revitalisasi tentunya mencakup seluruh aspek regulasi yang ini memberikan aksesibilitas dan affirmative action terhadap masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Nah, bagaimana tindakannya? Bagaimana implementasinya? Boleh dilihat berapa anggaran 2004 yang lalu. Sekarang anggaran Kementerian Pertanian saja di luar dari anggaran subsidi itu sudah mencapai hampir 16 triliun. Ada subsidi benih 1,6 triliun. Zaman masa lalu tidak ada itu. Zaman pemerintahan Pak SBY ada bantuan langsung benih unggul. Zaman lalu tidak ada. Kemudian zaman Pak SBY, sekarang ada zaman pemerintahan ini ya, pemerintahan nanti saya bilangnya promosi terus. Zaman pemerintahan saat ini subsidi pupuk sudah mencapai 21 triliun. Yang tahun-tahun sebelumnya itu tidak pernah. Tanya Pak Winarno, ini saksi hidup. Pak Winarno bukan kader Partai Demokrat, tetapi beliau lebih objektif menyampaikan tentang pencapaian pemerintahan Presiden saat ini. Apalagi untuk memberikan kemudahan mendapatkan masalah pangan di Indonesia, Raskin kita subsidi 18 triliun. Bahkan tahun 2013 subsidi Raskin mencapai 21 triliun karena kita berikan sampai bulan ke-15. Jadi selain ditingkatkan produksinya melalui berbagai regulasi afirmatif, anggaran APBN-nya terus ditingkatkan, stimulus anggaran setiap programnya ditingkatkan, regulasinya diperbaiki. Pada sisi lain buat masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan pangan dengan harga yang dianggap oleh pemerintah ini adalah harga ekonomis untuk para petani, diberikan subsidi melalui beras untuk rakyat miskin. Saya kira juga sepanjang sejarah bahwa harga beras kita tingkatkan HPP-nya setiap tahun. Setiap KTNA memberikan reasoning harga referensi untuk melakukan peningkatan harga. Itu kami respon. Dan pemerintah merespon. Artinya apa? Artinya dari apa yang saya sampaikan tadi, sesungguhnya pemerintahan ini betul-betul sangat sangat memperhatikan kesejahteraan petani
sangat memperhatikan terhadap kesejahteraan warga negara Indonesia, dan tentunya pada sisi lain ada semangat dan spirit yang tinggi bahwa sesungguhnya pencapaian terhadap pangan pokok masyarakat Indonesia yang bukan saja basisnya terhadap beras tetapi terhadap pangan lokal ini akan dituju ataupun dicapai melalui kemandirian dan kedaulatan pangan. Tinggal bagaimana ke depan, saya kira bagi kami di fraksi Partai Demokrat tatanannya sudah baik, tinggal bagaimana melanjutkan. Dan beberapa waktu yang lalu saya mengikuti juga orasi ilmiah di Disnatalisnya IPB. Guru besar dan rektor saya kira memuji langkah-langkah Presiden SBY di dalam kontribusinya terhadap persoalan pertanian, karena apa yang dilakukan tentunya juga sesuai apa yang menjadi idealisme para dosen maupun rektor di IPB. Dan tentunya ini jangan kemudian karena persoalan politik, objektivitas pencapaian pemerintah dibolak-balik. Ini yang terpenting. Karena berbicara kesejahteraan bolehlah, petani sekarang semua punya motor kok di daerah itu. Mereka ke ladang itu nggak jalan kaki lagi, ke sawah nggak jalan kaki lagi. Ini kan indikator bahwa kesejahteraan para petani sudah meningkat sejalan dengan hasil produksinya yang semakin baik. Thailand bukan referensi bagi Indonesia. Tingkat rata-rata produktivitas hasil pertaniannya masih lebih tinggi Indonesia. Pencapaian berasnya jauh masih lebih tinggi Indonesia. Indonesia bisa mencapai 39 juta per tahun produksi. Thailand itu baru 20 juta, hanya konsumsinya cuma 10 juta. Makanya kita ingin balikan kembali bahwa sesungguhnya pangan lokal ini juga bisa mengurangi ketergantungan terhadap beras, yang sekarang beras sudah menjadi bagian komoditas politik. Dan perlu saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa sampai saat ini beras masih swasembada, jagung masih swasembada. Produk yang lainnya progresnya bagus, namun meski kenaikan terhadap jumlah pertumbuhan penduduk mengejarnya terlampaui, karena pertumbuhan penduduk kita 1,49%, kita masih bisa memproduksi beras saja contoh itu kurang lebih 4% pertumbuhan per tahunnya, masih cukup mengejar. Cuman dengan kenaikan tingkat kesejahteraan masyarakat kita yang semakin baik, kelas menengahnya semakin banyak, permintaan terhadap komoditas tertentu ini semakin tinggi. Pak Hilmi dulu 1 piring, sekarang 2 piring bukan? 2 kilo. Saya konsumsi dagingnya agak naik karena anggota DPR. Jadi kalau ditanya, saya objektif menjawab. Kenapa ini kemudian ada gap antara progres dan prognosa yang sudah ditetapkan, kok masih kemudian ada gap yang harus dipenuhi oleh impor? Ini tanda-tanda negara semakin baik, semakin maju, dan ada pertumbuhan konsumsi dari tingkat bawah ke tingkat menengah. Begitu dong semangatnya. Saya ke luar negeri bangga, orang luar negeri menyanjung-nyanjung Indonesia, hebat Indonesia. Sekarang negara pertumbuhan ekonominya terbesar kedua setelah Cina. Bangga, hebat Indonesia. Nanti Indonesia ini akan menjadi negara yang sangat dibutuhkan, karena Indonesia negara agraris. Lutannya masih luas, masih ada 20 juta hektar lahan potensi untuk pertanian. Jangan kita mematikan spirit kita karena persoalan politik. Justru kita harus tumbuh kembangkan semangat dan spirit kita, agar apa yang menjadi cita-cita kemerdekaan, menjadi negara yang aman, adil, dan sejahtera, tentunya bisa dicapai secara bersama-sama. Kalaupun memang ada hal yang ini menjadi sebuah persaingan politik, komoditasnya jangan dalam komoditas unggulan yang dibanggakan orang lain. Mari kita berkompetisi sehat, jernih. Saya kira itu. Dan saya ingin memastikan bahwa sesungguhnya 9-10 tahun terakhir ini untuk sektor pangan saya kira on the track. Tidak pernah ada satu daerah pun kekurangan pangan.
berbicara persoalan 32 tahun boleh dievaluasi, baca sejarah. Hancurnya gula itu adalah masa Orde Baru. Tahun 30-an kita swasembada gula. Hancur dan sekarang sedang dibangun kembali. Regulasinya kita akan mantapkan nanti dalam undang-undang perkebunan, karena tebu termasuk dalam undang-undang perkebunan. Khusus untuk kedelai, ini juga supaya menjadi catatan bahwa kami juga sudah menggelontorkan anggaran 700 miliar, tepatnya 699, sekian miliar itu untuk otsus kedelai khusus. Kalau itu bisa dicapai 1,4 juta ton, insya Allah bisa tercapai dan akan mengurangi kebutuhan terhadap impor. Saya kira sebagai pengantar itu, terima kasih Mas Hilmi, agak panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan Prof 3 pembicara. Ini kalau anggota DPR yang bicara seperti ini, nyaman rasanya. Kalau semua anggota DPR seperti ini, mencerahkan, informatif, dan sistemik. Jadi ke depan, saya bukan mempromosi karena sahabat saya, dan memang beliau ini satu persis, karena saya sama-sama masih muda dulu, sekarang juga masih muda. Memang punya keberpihakan kepada petani, dan saya kira dia memang corongnya petani, bukan corongnya Demokrat, corongnya petani. Baik Bapak sekalian, saya ingin membuat satu mainstream dari 3 penalis yang berbicara pada siang hari ini. Yang pertama adalah kalau kita ingin membangun kemandirian pangan, ketahanan pangan, tidak bisa kemudian hanya diserahkan kepada pemerintah. Harus menjadi tugas kolektif bangsa dan kita semua. Yang kedua adalah diversifikasi pangan itu penting. Karena itulah kemudian maka tadi disampaikan oleh 3 pembicara dan tadi disinggung langsung oleh Pak Herun bahwa pemerintah yang amanah itu adalah pemerintah yang memiliki affirmative action, dan itu sudah diberikan. Kita ingin mendengarkan masukan atau kritis dari teman-teman wartawan untuk memberikan masukan dalam rangka perumusan kebijakan strategi pangan ke depan. Saya usulkan ada 2 atau 3 pembicara, silakan Pak. Sebutkan nama. Mulyadi Darmadi. Oh, silakan Pak. Tadi yang saya pelajari di sini adalah pendapat khususnya kita membandingkan perekonomian pertanian kita dengan negara-negara seperti Jepang yang melakukan proteksi untuk melindungi petaninya, tidak melakukan impor. Bahkan juga saya pelajari bahwa Thailand memiliki kemampuan untuk negara yang lebih kecil itu ekspor dan memiliki harga jual beras yang relatif jauh lebih murah daripada Indonesia. Tapi apa yang bisa kita pelajari di sini? Tapi sebelumnya saya akan memahami bahwa orientasi kita, negara kita saat ini adalah peralihan dari negara agraris dan menjadi industri, dan saat ini kita juga harus memberi tekanan berapa persen target kita untuk memperkuat di bidang agraria dan perindustrian supaya selain itu juga dikatakan bahwa kita tanpa anak adalah hal yang penting. Selain itu juga saya tadi dengar dulu Bapak mengenai pemberdayaan dan perlindungan dan pemberdayaan pertanian. Sementara ini juga saya akan pelajari bahwa akan bahas mengenai pemberdayaan dulu. Saya kira untuk itu kita membutuhkan peningkatan lahan, karena banyak lahan-lahan yang tidak digunakan bahkan dijual. Juga melakukan riset untuk kualitas kesuburan tanah, dan juga membuat bendungan-bendungan. Bendungan-bendungan itu bermanfaat untuk irigasi, Pak. Jadi banyak sekali dibuat bendungan. Selain itu juga peralatan modern dan teknologi yang baru juga. Peran swasta dari modal kuat dan orientasi hukum juga, dan juga intensifikasi secara produktivitas pertanian. Itu adalah pemberdayaan yang saya tekankan, dan kemudian saya akan tambahkan mengenai perlindungan bagi petani. Perlindungan petani ini kenapa? Petani ini segan untuk meneruskan karena banyak pendapat bahwa perindustrian mungkin lebih menarik karena mungkin nilai jual yang rendah. Kemudian Bapak usulkan bagaimana kalau kita melakukan impor bukan suatu hal yang buruk. Saya kira itu dua-duanya bisa diharapkan. Misalnya beras kita mahal, di lain pihak Thailand misalnya jauh lebih murah. Kita boleh aja melakukan impor kalau misalnya dibutuhkan. Tapi bagaimana kita bisa melindungi petani dan sekaligus meningkatkan merangsang para petani
itu menerapkan pajak impor. Pajak impor itu dua-duanya akan dimanfaatkan. Terukur kemampuan rakyat kita dan perbedaan harga. Kemudian juga didukung juga oleh segala harga jual dan transportasi dan keberadaan, dan saya kira itu yang bisa saya usulkan. Saya Adi dari Masyarakat Tani Indonesia. Pak Win, Pak Herman, Pak Muslim, kayaknya kalau melihat para panelis ini harusnya jadi Menteri Pertanian Pak Herman Khairul, sangat menguasai pertanian, bahkan semua pokja ataupun panja, semua undang-undang pertanian produk dari beliau ketua panjanya. Kalau berarti menguasai seluruh aspek pertanian yang ada di Indonesia. Kita doain Pak, kita doain Pak. Amin. Kita doakan beliau jadi. Bapak-bapak sekalian, kita membicarakan mengenai membangun ketahanan pangan melalui penguatan produk pertanian lokal. Kita ngomong lokal berarti ada lawannya, global. Sekarang produk global yang ada di Indonesia diproduksi di Indonesia, apakah itu jadi produk lokal? Apakah produk lokal itu yang diproduksi, diteliti, diproduksi oleh orang-orang Indonesia, berasal dari Indonesia hanya itu saja, ataukah yang diproduksi dari luar dikembangkan di Indonesia itu menjadi produk lokal? Jadi penguatan produk pertanian lokal itu mungkin produk ataupun semua produk pertanian yang diproduksi di Indonesia, baik itu dari introduksi dari luar ataupun produk dari Indonesia. Kalau soalnya begini, kita melihat beberapa saat yang lalu selalu dihubung-hubungkan antara multinational company yang investasi di Indonesia dibilang produk dari asing. Kemudian, yang seperti itu, sementara kita sendiri di dalam negeri lokal belum bisa produksi untuk mencukupi kebutuhan itu. Nah, mungkin itu harus ada untuk produk pertanian lokal yang seperti apa yang memang kita jadi definisinya, sehingga ketika membuat kebijakan ataupun ketika kebijakan itu digulirkan, orang-orang atau masyarakat petani ataupun pengusaha yang akan mengembangkan itu juga paham harus seperti apa. Kemudian melihat perkembangan dunia, sepertinya produk pangan khususnya serealia dalam beberapa tahun ke depan itu akan minus untuk ASEAN saja berapa juta ton. Artinya potensi Indonesia sebagai produk pangan nanti khususnya serealia itu akan luar biasa menjadi sasaran produk itu. Tetapi apa yang akan menjadi mungkin legislatif ke depan, yang pemilihan ke depan ini harus ada yang mengusulkan regulasi ataupun kebijakan yang dibuat oleh baik DPR maupun pemerintah itu harus sekian tahun ke depan, sehingga kita tidak ketinggalan dari yang lain. Misalnya gini, kapan kita akan mulai dengan mekanisasi sehingga investasi di bidang pertanian semakin murah, kita bisa bersaing. Bukan harga yang murah, harga tetap tinggi, tetapi margin keuntungan dari petani akan tinggi sehingga kesejahteraannya akan makin tinggi. Tetapi dengan kos produksi makin rendah, maka marginnya tinggi, pendapatannya akan makin tinggi. Nah, itu yang seperti itu bentuknya bisa jadi pengelompokan satu kelompok besar menjadi satu estate pertanian, ataupun pengusaha membuka lahan-lahan luas yang dikuasakan oleh berbagai petani dan supaya semakin model transmigrasi, jangan dikasih 22 hektar, tetapi dalam satu kelompok petani transmigrasi itu satu penguasaan lahan itu dikerjakan secara bersama-sama dengan mekanisasi. Mungkin seperti itu. Nah, pandangan itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, masih ada satu mungkin. Nama saya Prayudi. Saya kebetulan dalam hal ini saya tertarik untuk memberikan pertanyaan terkait. Saya sendiri adalah salah satu konsultan perlindungan varietas tanaman, Pak.
yang bekerjasama dengan Pusat Pelindungan Varietas Tanaman di Kementerian Pertanian. Saya sempat beberapa kali terlibat juga kerjasama dengan Balai Penelitian Tanaman Pangan yang di Sukamandi untuk penelitian varietas-varietas baru. Dan terlihat sebenarnya kalau kita mau dorong dari sisi peningkatan riset-riset untuk dilahirkannya varietas-varietas baru yang memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi, tentunya akan sangat membantu bagi penguatan produksi pertanian lokal kita. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya sejauh ini kalau dari terutama untuk Pak Herman Heron, kalau dari sisi DPR, dari pembuat undang-undang, sebenarnya political will-nya sudah sampai sejauh mana untuk mendorong riset-riset dalam bidang pertanian ini? Karena tentunya kebutuhannya sudah jelas bahwa kita adalah negara yang agraris, dan meskipun kita sedang mengarah ke industrialisasi, tentu agraris ini tidak boleh kita tinggalkan, begitu. Nah, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nama saya Saus Tompul. Saya rakyat biasa tapi Indonesia. Yang pertama, kita mengatakan janganlah untuk kegelapan, tapi jadilah cahaya bagi kegelapan itu. 1000 kawan masuk sedikit, 1 lawan sudah terlalu banyak. Oleh karena itu, presiden dulu dengan sekarang saudara kita juga kan, itu kan tak perlu dibandingkan lah. Itu yang penting Indonesia. Yang kedua begini, saya kira masalah ini sudah sangat bagus sekali. Ada pandangan mengatakan begini, kekuatan besar adalah akumulasi kekuatan kecil. Kekuatan tahan pangan nasional adalah kekuatan jumlah seluruh rakyat. Saya kebetulan membina satu daerah di Kalimantan, membangun satu strategi pembangunan namanya Gerdema, Gerakan Desa Membangun. Nah, satu desa dikasih 1,2 miliar per desa, itu real. Kemudian diserahkan kepada desa itu rapat supaya mereka itu membangun desanya, termasuk pertanian, termasuk jalan. Yang saya maksud adalah kebijakan ke depan serahkan kepada rakyat sesuai dengan desanya, yang disebut dengan strategi Saka Sakti. Setiap daerah tolong jelas produk unggulannya. Bukan masalah kita impor, bukan impor, tapi itu satu thing. Yang tahu pembangunan desa adalah mereka sendiri. Tapi kalau dari pusat sudah berbicara, belum tentu tepat. Makanya Gerakan Desa Membangun menjadi satu dari, kebetulan juga bupatinya kader dari Partai Demokrat juga, namanya Dr. Jansen PP. Terima kasih. Ya. Merata semua kepada penulis, tetapi kita ingin mendengar dulu Pak Herman Harun ini karena polisinya ada di beliau ini. Jadi tadi ada pertanyaan menarik, kapan kemudian keberpihakan itu diberikan? Kalau saya sebagai teman jawabnya, kalau nanti dia jadi Menteri Pertanian akan diberikan kesempatan itu. Silakan Pak Herman, candaan aja Pak. Oke. Kalau Pak Helmi yang dorong itu kemungkinan besar jadi itu. Pak Helmi dulu yang mendorong Habibie juga. Jadi saya dari belakang dulu. Kalau persoalan perhatian ke daerah, sebentar lagi pemberlakuan Undang-Undang Desa dalam bidang anggaran. Semenjak sebulan lalu kami sudah putuskan di DPR bersama pemerintah. Dan ingat, ini saya kira mohon dicatat, ini adalah inisiatif pemerintah. Undang-Undang Desa ini inisiatif pemerintah. Jadi mulai tahun yang akan datang, bahkan wacananya di APBNP tahun ini akan dibahas, ada APBN untuk desa, minimalnya 1 miliar per desa di seluruh Indonesia. Bapak berbicara persoalan strategi membangun dari desa, tentunya keputusan menginisiatif Undang-Undang Desa oleh Presiden SBY, pemerintahan Presiden SBY, dan kemudian dibahas di DPR, diputuskan. Saya kira ini sebuah langkah maju ke depan. Ketika berbicara persoalan desa, bukan hanya regulasi. Karena di dalam Undang-Undang Pangan, sistem perencanaan bukan saja pusat sampai kabupaten. Di dalam Undang-Undang Pangan itu sampai desa. Bahkan perencanaan itu dari desa kita rencanakan. Karena apa? Basis pengembangan pangan bukan di kabupaten, tetapi ada di desa. Ini saya kira sebuah strategi yang holistik. Ketika kemudian ada strategi pangan ke desa, pembangunan juga sudah dimulai melalui PNP Mandiri di desa. Kemudian Undang-Undang Desa memberikan peluang bukan saja kepada sistem tata ke desa, tetapi APBN sekarang masuk ke desa. Luar biasa Pak. Silahkan, ini saya kira dimanfaatkan, dan apa yang Bapak lakukan kami memberikan apresiasi untuk itu. Yang kedua, sudah cukup ya, bukan membanding-bandingkan, kami hanya meluruskan
Karena seolah-olah Presiden SBY ini tidak pro petani, pro terhadap impor. Saya menerangkan, sesungguhnya justru pemerintahan saat ini tertata dengan baik, baik dari sisi regulasi maupun program. Anggarannya naik terus dan ini menjadi anggaran stimulus ke rakyat. Tidak dikelola di pusat anggaran itu. Hampir 60% anggaran itu dikelola oleh rakyat dalam bentuk bantuan-bantuan langsung kepada masyarakat, termasuk membangun infrastruktur tata air mikro. Tata air mikro itu kalau di bahasa Jawanya itu senderan. Itu dibangun langsung oleh rakyat melalui bansos. Saya hanya ingin meluruskan bahwa sesungguhnya pemerintah ini sudah membuat fondasi yang bagus. Tinggal nanti meningkatkan hal-hal yang kurang, tentunya ini adalah manusia. Manusia tidak pernah lepas dari kekurangan. Riset saat ini jauh lebih baik. Saya ingat persis 2009 saya masuk DPR itu anggaran riset hanya masih 600 miliar, Pak. Anggaran riset 600 miliar. Padahal untuk menggaji saja butuh sekitar 400 miliar. Cukup buat apa 200 miliar riset terhadap berbagai komoditas yang varietasnya sangat banyak sekali, gitu. Sekarang anggarannya sudah 2 triliun. 2 triliun dan saya kira mempunyai keleluasaan untuk melakukan riset atas berbagai aspek yang tentunya ini sangat bermanfaat. Dulu Impari, Impago itu baru sampai Impari 7, sekarang sudah 13. Impari 13, Impago sudah berapa sekarang? Jadi riset saya kira semakin berkembang dan tentunya ini sejalan dengan income yang diterima oleh para peneliti. Para peneliti dulu banyak dibajak tuh sama perusahaannya Pak Adi, juga dibajak. Pak Adi ini kan perusahaan besar di Indonesia itu. Dibajak juga kalau dulu. Sekarang doktor, profesor doktor di Kementerian Pertanian nggak bisa dibajak karena honorarium mereka sekarang tinggi. Nah, sejalan dengan honornya yang tinggi juga varietasnya semakin banyak dihasilkan dan saya kira ini yang menjadi kebanggaan kita. Indonesia tidak kalah kalau dari sisi produktivitas. Berbicara persoalan Jepang manapun tetap saya kira. Saya juga pernah ke Osaka, saya melihat pertanian di di pinggiran-pinggiran kota Tokyo dan lain sebagainya. Tapi rasa-rasanya kalau melihat sistem pertanian dan kekuatan iklim kita, Indonesia masih punya keunggulan yang luar biasa. Tinggal ditata dengan baik di tingkat implementasi di daerah otonom. Kabupatennya ini harus betul-betul. Kami memberikan bantuan contoh ke Indramayu, itu dari pusat kami gelontorkan 67 miliar. Dari pusat 67 miliar. Pemerintah daerahnya hanya siapkan 1,5 miliar, kan jauh sekali ya. Jadi tanggung jawab ini sesungguhnya tanggung jawab daerah otonom atau tanggung jawab pusat. Kan semestinya kalau merasa punya otoritasnya dipelihara dong, gitu kan. Dan ini yang saya kira saya ingin meluruskan, bahwa persoalan riset saya kira hari ini juga jauh lebih baik. Ini indikator. Saya kira saya menyampaikan ini karena memang dengan fakta-fakta, bukan hal yang asal bicara. Boleh mungkin melihat BB Padi yang sampean kalau sering ke tempat ke BB Padi, zaman dulu dengan zaman sekarang, coba boleh. OPT, kantornya OPT itu dulu tidak punya peralatan, hanya kantor saja. Sekarang boleh lihat bagaimana peralatan. Seumur-umur gedung gincu itu sudah dihasilkan dari masa lalu. Kenapa baru bisa ekspor hari ini? Karena butuh penelitian terhadap ulat buah. Dan alatnya baru ada tahun yang lalu. Nah, jadi ya kita beri apresiasi dong pemerintah ini sudah bekerja dengan baik gitu. Kemudian masalah infrastruktur. Masalah infrastruktur pada waktu kami masuk tahun 2009 itu hampir 65% irigasi rusak. Audit terakhir itu tinggal 45%. Progresnya bagus. Cuman memang pembangunan yang begitu pesat ini memotong. Urat-urat nadi irigasi aja terpotong. Misalkan pembangunan jalan tol Jakarta, Cikampek, Cirebon ke Jawa Tengah. Ini memang sudah memotong banyak aliran sawah, irigasi persawahan, karena sistem irigasi persawahan di kita tuh unik. Secara kultur sebetulnya tidak membutuhkan
aliran khusus karena mereka mengalirkan dari sawah ke sawah. Dari sawah ke sawah dialirkan, sehingga pada waktu kemudian ada pembangunan lainnya yang memotong daerah aliran sungainya masih tetap ada, tata air mikronya masih tetap ada, tetapi di seberangnya terpotong. Karena apa? Secara budaya mereka tidak menyalurkan lewat aliran sungai tata air mikro, tetapi menyalurkan antara sawah ke sawah. Nah, atas terjadinya hal ini biasanya akan terjadi penurunan produktivitas di sebelahnya. Tapi ini sudah teridentifikasi dan mulai tahun ini mulai diperbaiki. Untuk hal-hal yang demikian, tata air mikronya ditambah dan anggaran kami ditingkatkan. Ada 500 miliar untuk tata air mikro, tentunya untuk mengantisipasi terhadap sifat dan mekanisme pengairan yang secara budaya. Nanti Pak Win bisa sedikit menerangkan aslinya seperti apa, gitu ya. Dan ini yang sudah kami dorong supaya di tahun-tahun ke depan diperbaiki. Infrastruktur untuk peternakan. Sekarang dari Kementerian Perhubungan sudah membangunkan kapal yang khusus untuk mengangkut ternak sapi dari NTT, NTB masuk ke Jawa. Jadi bukan karena, jangan dibandingkan lah Indonesia dengan Amerika. Amerika itu negara daratan, hamparannya luas. Kita negara kepulauan dan iklim ini sangat berpengaruh. Mau ngangkut sapi aja bisa balik lagi sapi itu gara-gara lihat ombak. Terjadi kemarin waktu kelangkaan di Jawa sapi, karena sudah berangkat dari NTB, kami ngecek kenapa ini ada kenaikan harga, Dirjen. Oh ya Pak, kemarin kami sudah siapkan pada pertengahan bulan lalu akan mengirim sapi dari NTB NTT, tetapi baru masuk perairan, kemudian ombaknya begitu besar kembali, dan menunggu sampai 2 minggu kemudian akhirnya stok memang agak terlambat. Kita dipisahkan oleh negara, oleh perairan, karena negara kita adalah negara kepulauan. Nah, ini yang sedang diperbaiki. Sistem angkutan daratnya nanti akan dipergunakan melalui kereta. Ini berlaku untuk semua komoditas karena di dalam undang-undangnya sudah diberikan ruang bahwa sesungguhnya sistem transportasi antar komoditas, antar daerah penghasil dan daerah konsumen, tentunya ini juga bagian daripada regulasi yang tinggal bagaimana sektor-sektor tertentu memberikan daya dukung, termasuk PU. PU saya kira sekarang lagi gencar-gencarnya membangun bendungan, embung. Di tempat kami aja ada 26 untuk membangun embung. Embung itu situ-situ. Jadi kalau ada daerah-daerah yang di situ kalau hujan banjir, kalau kemarau kering, sekarang kita bangunkan embung. Kurang apa lagi? Tinggal bagaimana kita secara jernih memandang dan secara ikhlas bagaimana ke depan melihat, kan begitu. Kalau dua sisi ini saya kira bisa digabungkan, insya Allah ini akan menjadi, ke depan Indonesia akan menjadi negara yang strategis untuk memberikan sumbangan besar terhadap ketersediaan pangan dunia. Mas Adi, setuju? Saya kira seluruh pangan yang basisnya itu adalah kemandirian dan kedaulatan tentunya harus diproduksi di dalam negeri. Potensinya masih besar. Konsolidasi lahan akan kami lakukan dari perkebunan. Kalau bagi kebun-kebun yang 10 tahun tidak dilakukan produksi atau budidaya di dalam areal perkebunannya, itu akan dinyatakan status menjadi tanah negara bebas. Ini yang kemudian akan ditetapkan menjadi lahan-lahan pangan kita ke depan. Insya Allah saya kira niat ini kalau pemerintah masih sejalan dengan pemerintahan saat ini ke depan, tentunya akan bisa kita wujudkan bersama. Mudah-mudahan saja Demokratnya menang lah begitu ya. Terima kasih Mas Hilmi. Kalau kurang puas, saya kira nanti kita puas-puasin saja di luar gitu ya. Kita selesaikan secara adat. Terima kasih. Nanti kalau kurang puas, jadi anggota DPR lagi. Silakan Pak Prof. Muslim, mungkin nanti Bapak LKS memberikan waktu kita kalau ini sudah dikasih. Ya. Makasih Pak Hilmi. Mungkin hanya satu atau dua yang saya mau tanggapi yang berkaitan dengan riset. Seperti yang disampaikan tadi Pak Herman bahwa di pemerintahan SBY ini bersama Demokrat itu terasa Pak di perguruan. Saya harus menyatakan yang benar bahwa itu sangat terasa, terutama di beberapa tahun terakhir ini ada riset perguruan tinggi itu cukup meningkat tajam Pak. Jadi
kalau riset dan komitmen pemerintah sekarang terhadap riset itu cukup bagus dan sangat terasa di perguruan tinggi Pak. Cuma sedikit catatan, ya catatan. Ya, karena ada Pak Herman di sini, saya ingin menyampaikan itu. Mudah-mudahan pemikiran saya sejalan dengan beliau bahwa dana riset itu harus fokus Pak. Kalau Bapak konsen pada pengembangan melinjo, maka gelontorkan dana penelitian untuk melinjo. Harus disebut dananya Pak, jangan diserahkan saja ke lembaga penelitian bahwa ini dana kekelola. Mau-maunya lembaga penelitian itu Pak. Begitu juga perguruan tinggi, harus ditekankan bahwa kami ingin ini digunakan untuk itu. Jangan yang lain. Ya, harus fokus Pak. Saya belajar dari Malaysia Pak. Kebetulan saya menjadi guru besar tamu di Malaysia itu kurang lebih 1 tahun 2 bulan. Saya belajar dari perekonomian Malaysia. Malaysia salah satu keunggulannya itu karena selalu fokus Pak. Iya, selalu fokus. Ketika saya di Jepang ketemu dengan mahasiswa Malaysia di masjid, satu rombongan Pak, kita bincang-bincang. Saya tanya, yuk program studi apa? Semua sama Pak, teknologi informasi. Saya tanya, kenapa semua teknologi informasi? Dia bilang pemerintah saya ingin menguasai IT 25 tahun yang akan datang. Jadi semua dana sekolah yang itu dikirim untuk IT Pak. Jadi ini yang masih kurang catatan tadi Pak, bukan masih kurang Pak. Political will-nya sudah bagus Pak, pemerintah Indonesia sudah bagus political will, termasuk dana pendidikan Pak. Cuma catatan sedikit. Ini ada Pak, kebetulan baik pendidikan maupun pertanian harus selalu fokus Pak. Jadi kalau kita ingin IT, ya IT kita fokus 25 tahun yang akan datang kita mau hebat dalam IT. Kalau kita mau hebat dalam bidang pertanian, dalam komoditas apa? Kita mau hebat, ya, yang potensial. Kita fokus di situ Pak riset, karena hanya riset lah yang bisa kita menjadi unggul Pak. Saya belajar perekonomian Jepang juga. Perekonomian Jepang, kalau hari ini diluncurkan produk barunya, maka besok riset baru dimulai Pak untuk produk lebih bagus lagi. Karena hanya riset lah yang bisa kita unggul dibanding yang lain Pak. Jadi kepada beliau kebetulan Pokja di perundang-undangan, beliau juga bisa mempengaruhi kebijakan. Kalau kita fokus, kita tema hari ini adalah pangan lokal, kita pilih komoditas apa, ya kan? Kemudian gelontorkan dana riset untuk itu. Iya. Saya kira itu pandangan saya sebagai akademis Pak. Dan terima kasih dana riset sudah kita nikmati di perguruan tinggi. Cuma itu tadi catatannya Pak Herman, kurang fokus. Iya. Ya. Diserahkan saja apa semua Baik, ya mungkin singkat saja. Tadi sudah direview oleh Pak Herman. Yang pada suatu kesimpulan bahwa petani nelayan itu pada tanggal 7 sampai 12 Juni 2014 ini akan melaksanakan Pekan Nasional Petani Nelayan. Itu akan dihadiri 35 yang sudah terdaftar tapi meningkat terus. Dan sekarang sampai 50.000 lah di Stadion Kanjuruhan Malang. Ya. Dan itu akan buka oleh Bapak Presiden. Dan kami dari petani nelayan ini akan memberikan penghargaan ya, atas kalau pahlawan mah jasa, kalau ini mah atas ya program-programnya lah selama ini, sehingga petani nelayan sudah mendapatkan kesejahteraan. Itu berupa lencana emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama, itu berupa emas murni 35 gram. Itu bentuk ucapan terima kasih yang selama 10 tahun kami diberi program-program yang sangat menguntungkan untuk Pak SBY. Ya. Karena ini udah pembawa nama Pak. Tani itu singkatan Tiang Agung Negara Indonesia. Jadi kalau kita ya tani sanggup bersama-sama untuk menyiapkan pangan dan pakan bagi bangsa Indonesia. Berilah kami teknologi
dan bila kami modal, maka kita akan maju lebih besar lagi. Itu terima kasih dari saya. Saya sedikit ada yang terlewat. Berbicara persoalan pangan tentunya bukan persoalan tumbuhan atau pertanian. Persoalan pangan juga menyangkut persoalan perikanan. Jadi kalau berbicara perikanan, perkembangan dari tahun ke tahun saya kira juga luar biasa. Bayangkan keterpurukan kita dari zaman udang windu dan lama sekali tidur. Sekarang sudah tumbuh pesat udang Paname yang melalui program revitalisasi sektor perikanan, budidaya yang baru dimulai tahun 2010. Dan sekarang sudah ekspor. Indonesia sudah bisa mengurangi ketergantungan terhadap Cina. Yang selama ini kalau masuk ke gerai-gerai pasar modern itu banyak produk-produk Cina, sekarang ini sudah diisi oleh produk-produk dalam negeri. Karena memang dari sisi kualitas juga lebih baik, lebih fresh, karena lebih dekat ya. Jadi di sektor perikanan juga ini adalah bagian penunjang pangan yang luar biasa. Bahkan zaman pemerintahan Pak SBY ini sudah mencanangkan pemberian bantuan secara gratis kepada kelompok nelayan 1000 kapal di atas 30 groston. Ini luar biasa. Karena kesadaran atas apa yang diperlakukan ataupun terjadi perlakuan terhadap para nelayan yang setiap angin barat nggak bisa melaut. Di pantai utara ini kan kalau angin barat nggak bisa melaut. Kalau di pantai selatan setiap angin timur nggak bisa melaut. Nah sehingga ada bantuan kapal ini sudah membantu terhadap terjadinya jeda usaha di bidang peternakan. Mungkin kalau dulu setiap musim paceklik nelayan itu banyak yupo, piring terbang. Karena piring pun dijual oleh masyarakat. Tapi sekarang saya rasa jarang melihat kembali hal seperti itu. Artinya ini ada peningkatan yang cukup baik. Dan sekali lagi ini bukan membanding-bandingkan, tapi ini adalah realitas yang perlu disampaikan dalam forum apapun. Saya bukan di forum sini saja, bahkan saya kalau di DPR bicara juga menyampaikan ini realitas. Namanya realitas, pimpinan kita sudah memberikan banyak kontribusi untuk pembangunan bangsa, ya kita berikan apresiasi. Saya kira itu ya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada yang merasa tidak nyaman dari ucapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak sekalian, waktu juga yang memisahkan kita. Paling tidak ada satu hal yang perlu kita ingat dan kembangkan ke depan. Terima kasih Bapak Hilmi Rahman Ibrahim yang telah memandu acara kita. Mohon berikan tepuk tangan pada hari ini semuanya. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih pertama kepada Profesor Dr. Muslim Salam, Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Kemudian pada Bapak Dr. Herman Hairum, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, dan juga Bapak Insinyur Haji Wirnana Thohir, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan, yang juga Komisaris PT Pupuk Kujang Persero, yang telah menyediakan waktu dan berbagi ilmu di ruangan ini.